Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Novriska Krisanya dalam Sharing with Anya. Hari ini kita akan ngomongin tentang brand elements. Di chapternya adalah choosing brand elements to build brand equity, ekuitas merek. Nah, sebenarnya beberapa chapter ini tujuannya adalah untuk mendesain gitu ya, dan bagaimana kita mendesain dan mengimplementasikan brand marketing programs. Nah, salah satunya menggunakan brand elements. Materi ini saya ambil dari buku Keller and Swaminathan Strategic Brand Management tahun 2020. Nah, apa aja sih yang mau kita bahas gitu kan? Di sini ada jenis-jenis dari brand elemen, kemudian gimana nih kita kalau mau milih brand elemennya, kriteria apa yang mesti kita pakai, kemudian option and tactics-nya apa aja nih yang bisa dipakai. Nah, ini biasanya akan kita lihat dari brand-brand yang besar yang sudah menggunakan taktik-taktik ini. Bagaimana kita memixing dan matching dari brand elemen serta legal issue terkait dengan brand elements. Nah, saya mau ngasih bagan ini saya ambil dari Karina Kampreger Damu gitu ya. Bagan ini sangat mudah untuk difahami tentang brand gitu ya. Ujung-ujungnya tujuan kita kan tadi kita ngomongin brand resonance, tapi ada yang namanya brand image gitu ya. Brand image ini kan adalah persepsi ya teman-teman, persepsi konsumen terhadap brand kita. Nah, ini merupakan dari brand equity. Nah, untuk mencapai ini kita butuh yang namanya brand positioning. Brand positioning ini adalah bagaimana kita pengen dianggap seperti apa sih oleh konsumen, positioning seperti apa yang ingin kita capai. Nah, kemudian brand personality, karakter brand kita ini seperti apa? Apakah yang memang servisnya luar biasa? Nah, ini adalah menunjukkan brand personality. Untuk membentuk ini gitu ya, untuk bisa membentuk ini dengan baik, kita butuh yang namanya brand identity. Nah, brand identity adalah identitas merek. Identitas merek itu full bisa dikontrol oleh perusahaan. Berbeda dengan brand image. Kalau brand image, kita nggak bisa kontrol. Ini adalah persepsi konsumen terhadap brand kita. Nah, upaya dari perusahaan untuk bisa membentuk image yang baik di mata customer adalah dengan memperhatikan yang tiga ini. Ya, brand identity. Nah, identity itu apa aja sih? Oh, ternyata identity itu adalah elemen-elemen yang ada pada merek seperti names, symbols, slogans, logo, characters, colors, fonts. Ini adalah brand element gitu ya. Elemen-elemen merek yang pada akhirnya menjadi yang akan kita komunikasikan menjadi material kita untuk disampaikan kepada konsumen. Melalui apa kita menyampaikannya? Melalui integrated marketing programs, atau melalui marketing mix kita, atau melalui relationship programs kepada konsumen. Ini semua ya, ini akan membentuk yang namanya brand image. Jadi kalau brand image itu kita tidak bisa kontrol, tapi yang bisa kita kontrol adalah yang bagian sini. Ya, kita ingin dipandang seperti apa, karakter seperti apa yang kita inginkan, kita bentuk melalui brand identitas, ya, identitinya. Nah, dengan harapan kita bisa membentuk image yang baik di mata pelanggan, ya, teman-teman. Nah, apa sih brand element itu gitu ya? Brand element ini trademarkable devices that serve to identify. Nah, kata kuncinya ini untuk bisa diidentifikasi dan membedakan brand kita dibanding dengan brand lain. Nah, yang kedua, ternyata brand element ini untuk mengenhance brand awareness gitu ya, memfasilitasi untuk pembentukan brand asosiasi yang kuat, disukai dan tentu unik, dan juga mengelicit positive brand judgment. Nah, elicit positive brand judgment ini lebih kepada tadi brand image tadi ya. Oke. Nah, kalian pernah lihat ini teman-teman, berita ini kemarin sempat jadi head ya di beberapa waktu lalu. Tahu ini apa kan button scarves ya. Button scarves ternyata dia membuat sebuah icon ya berbentuk tas dengan logo ini logo button scarves. Di mana? Di Times Square, New York. Nah, ini sempat menjadi
head ya di beberapa newspaper, bahkan untuk Butterscapnya sendiri. Ini adalah upaya branding yang dia lakukan melalui brand elements. Di sini ada logo ya yang dia sampaikan di sini. Oke, next. Nah, kita menggunakan brand element gitu ya untuk mengidentify dan mendiferensiasi sebuah brand. Biasanya brand yang sukses itu atau yang paling sukses ya dari yang sudah ada itu, biasanya kita bisa kenali langsung hanya dari executional elements. Elemen-elemen yang dieksekusi yang apa? Yang konsisten dikomunikasikan melalui marketing channelnya, store desainnya, staff brandnya, dan elemen lainnya. Contohnya mungkin tanda swatch. Swatch hitam ini pasti kalian sudah tahu bahwa ini adalah swatch dari Nike, atau siren yang berwarna hijau ya, hijau dan putih ini adalah elemen atau logo dari si Starbucks ya. Nah, ini tadi ya gambaran bagaimana kita membentuk yang namanya image, dimulai dari kita menetapkan brand positioning kita tetapkan personality kita, dan pada akhirnya personality dan positioning itu kita ungkapkan melalui yang namanya identitas merek. Identitas merek itu, elemen-elemen tadi itu bisa berbentuk macam-macam. Ada yang dia berbentuk simbol. Ya, ada yang tahu ini simbol apa? Yang kuning ini, kuning sama hijau. Ada yang tahu? Good. Yes, Subway. Kemudian di sini ada patterns, pola. Ada yang tahu ini pola apa, teman-teman? Yes, Louis Vuitton. Ya, ini adalah pola yang udah khas banget. Ini punyanya Louis Vuitton. Ini logo siapa? Hayo. Oke, logonya UNJ atau bisa melalui language. Ya teman-teman, kalau teman-teman dengar Whopper Junior, pernah tahu itu produk dari siapa? McD. Yes, good. Ya, ini biasanya sering makan ya. Atau Big Mac dan McFlurry, produk dari mana? Oke, McD. Nah, atau pernah dengar yang namanya All Around You? Kalau di bioskop pernah dengar nggak? Itu punyanya Dolby ya. Dolby Digital, yes. Atau mungkin kita lihat dari physical interface-nya. Teman-teman kalau ngelihat physical interface antara iPhone dengan Android itu pasti langsung kelihatan ya. Ketika kita buka tampilan WhatsApp di Android dan di Apple gitu, pasti langsung kelihatan bedanya. Kita udah tahu langsung bahwa yang mana Android, yang mana iPhone. Nah, atau mungkin bisa dari warna. Ini brand ini memunculkan warna sesuai dengan namanya. Ya, orange. Kemudian ada dari font. Udah tahu ya, begitu ngelihat ini ya karena kebetulan aja ini sama. Tapi kalau tulisan ini langsung kelihatan ini punyanya Batik Air. Nah, ada juga shapes. Kalau shapes di sini saya ambil produk luar ya, Orangina ini. Jadi produknya itu kayak jeruk. Dia mengidentifikasikan dirinya karena emang dia minuman jus dari jeruk. Dia membuat shapes yang sesuai dengan brandnya. Ya, kebayang ya teman-teman brand elemen itu apa. Jadi kalau saya minta nanti menjelaskan, harusnya sudah bisa. Oke, next. Nah, gimana sih Bu supaya bisa memilih brand elemen yang tepat? Ternyata ada 6 kriteria yang harus diperhatikan. Yang pertama itu harus memorability gitu ya. Artinya brand ini, nama brand ini harus bisa diingat gitu ya. Harus bisa di-recognize, kemudian bisa di-recall, dipanggil kembali gitu ya. Dari sebuah produk kategori, oke, kita langsung ingat nih brand yang ini. Tujuannya apa? Untuk bisa mencapai yang namanya high level of awareness. Nah, yang kedua, ternyata brand tersebut harus meaningful, ya, mempunyai arti, memiliki makna. Itu bisa melalui deskriptif atau persuasif, yang mendeskripsikan fungsi, atribut, benefit dari sebuah brand. Nah, ini biasanya juga memunculkan key point of difference, ya. Jadi kalau dua pertemuan lalu kita ngomongin POP dan POD. Nah, ini kalau dia meaningful ini lebih kepada POD-nya. POD itu adalah bagaimana sebuah brand itu bisa membedakan dari brand lainnya ya, teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga, likability. Si brand ini itu disukai, mungkin menyenangkan, ya kan, rich visual and verbal imagery. Jadi secara visual itu langsung menarik, kemudian estetik gitu.
ini adalah contoh dari ini adalah penjelasan dari likability. Kemudian transferability. Nah, brand itu jangan sampai hanya bisa digunakan di lokal gitu. Ada brand-brand, saya lupa di buku tuh contohnya kalau nggak salah, tahu Mitsubishi Pajero ya teman-teman, itu kan brand ya, brand mobil dari Pajero. Tapi ternyata Pajero, kan kita mengenalnya di sini Pajero, di negara Spanyol itu Pajero itu artinya sesuatu yang tidak baik ya. Jadi dia mengganti mau nggak mau. Nah, itu adalah contoh yang tidak transferability, dia tidak bisa across produk kategori, across geographic dalam hal ini ya teman-teman. Jadi brand itu harus bisa mengakomodir ini, ketika dia digunakan di tempat lain maknanya tetap akan sama, seperti itu. Kemudian adaptability, ini harus fleksibel dan update gitu ya, untuk disesuaikan dengan perubahan pada nilai konsumen, opini, atau untuk bisa mempertahankan eksistensi. Dan yang keenam ada protectability. Ini harus legal dan bersaing. Legal di sini dia di-protect ya, kalau misalnya brand biasanya kita daftarkan, kemudian formally register, ya kan? Dan ini tujuannya adalah untuk mencegah dari unauthorized competitive infringement. Ya, nah di sini saya kasih contoh ya. Ini kan tadi 6 kriteria tadi ya teman-teman. Yang pertama ada memorable, easily recognized, easily recall. Nah di sini ada, mungkin mereknya bukan di sini ya. Ini contoh di buku Blue Rhino. Ketika mendengar Blue Rhino itu langsung kebayang ini si badak biru ini ya, Blue Rhino. Kemudian kalau misalnya kita ngomongin likable gitu ya, M&M itu mewakili bagaimana karakter-karakter lucunya itu menyenangkan, disukai, dan interesting gitu ya teman-teman. Kalau kita ngomongin tentang adaptable, kita lihat ada logo Starbucks. Bagaimana perubahan logo ini dilakukan untuk bisa update dan menyesuaikan perubahan. Yang seperti saya pernah cerita dulu, namanya Starbucks Coffee, Tea, and Snacks. Kemudian jadi Starbucks Coffee gitu kan, pada akhirnya tanpa ada brand yang sifatnya wording. Seperti ya, ini kan kalau kemarin ngomonginnya kalau ada coffee, tea, and snacks, kadang-kadang si company jadi terbatas, hanya bisa menjual itu. Nah, dengan ini ternyata sekarang Starbucks bisa menjual tumbler, bisa meluaskan lagi bisnis modelnya, ya, seperti itu. Nah, sama halnya dengan Dunkin Donut. Pernah dengar ya Dunkin Donut dulu, tapi sekarang logonya hanya Dunkin saja, jadi tidak terbatas hanya pada donat. Selanjutnya ada meaningful, yang mendeskripsikan, mempersuasi. Biasanya emang brand-brand ini memperlihatkan meaningfulnya melalui logo-logo yang mencerminkan functionalnya. Seperti WhatsApp. WhatsApp itu kan connecting ya. Nah, dia membuat gambar telepon dengan warna hijau sebagai warna corporate color-nya. Kemudian transferable gitu ya, ini bisa across products, cultures, dan geografis. Nah, Amazon ini ternyata filosofi logonya adalah, Amazon itu kan sungai ya, sungai yang sangat luas. Jadi di sini dia menganalogikan bahwa dia memang menjual berbagai banyak barang ya, mulai A to Z. Ini tanda panah ini dia mencerminkan sesuatu loh. A to Z artinya semua ada, kalian bisa temukan apapun di Amazon. Dan yang terakhir adalah protectable. Nah, ini adalah salah satu brand namanya Ice. Ya, Ice. Kira-kira teman-teman ini protectable nggak brand ini menurut kalian? Ada yang mau coba jawab? Silakan. Halo? Ya, jadi kalau misalnya memang brand ini tuh tidak protectable ya, karena Ice itu kan sangat umum gitu. Kalau mau didaftarin lah semua orang pakai kata Ice gitu, nggak bisa. Jadi ini adalah salah satu contoh brand yang tidak protectable. Nah, selanjutnya ada option dan taktik untuk brand elements, mulai dari name-nya, logo and symbol, slogan, jingle, dan packaging. Kita bahas satu-satu.
Yang pertama brand names. Nah, ini brand names ini akan mengcapture ya tema utama atau key association dari sebuah produk gitu ya, in a very compact and economical fashion. Nah, brand names ini adalah elemen yang paling sulit diubah oleh para pemasar. Jadi emang dalam menentukan sebuah brand itu butuh effort yang khusus. Nah, ada brand taksonomi gitu ya, ada deskriptif. Deskriptif ini kita bisa langsung lihat begitu dari brandnya, ini langsung menggambarkan produknya. Seperti Burger King, di sini ada kata burger. Garuda Airlines ya, pesawat terbang. Kemudian evocative, be evocative of a certain feature. Ada fitur-fitur khusus yang dia tampilkan di nama brandnya. Quicken loans. Nah, di sini artinya dia bisa memberikan jasa pinjaman yang cepat sesuai nama brandnya. Kemudian personality, convey personality. Seperti halnya Wardah ya, personality yang dia hadirkan adalah make up halal untuk para wanita-wanita Indonesia gitu kan. Kemudian synthetic, be completely synthetic and made up. Jadi di sini brand ini made up tuh kesannya kayak apa ya, saya juga bingung nih. Ya made up gitu ya, Verizon dan Häagen-Dazs. Nah, atau mungkin brand bisa berupa nama foundernya. Nah, misalnya seperti Boeing, Dyson dan sebagainya. Nah, untuk membentuk sebuah nama gitu ya, yang pertama kriteria yang perlu dilakukan adalah memorability atau awareness. Ini menjadi sangat penting bagi sebuah brand ya. Yang pertama itu ternyata dari bentuknya ya kan, kayak N nih Netflix gitu, udah kelihatan nih N warna merah ini pasti Netflix. Atau mungkin Chevrolet, logo yang ini. Kemudian dia harus simple. Jadi nama yang sederhana itu bisa memudahkan konsumen untuk nge-recall ya. Atau mungkin si pemasar ternyata bisa memperpendek atau membuat sebuah nickname pada sebuah brand. Misalnya Coca-Cola gitu kan, kadang disingkat menjadi Coke. Ini juga menjadi sebuah brand yang unik untuk Coca-Cola. Atau Chevrolet menjadi Chevy. Nah, selanjutnya easy to spell and pronounce, atau biasanya kayak ritmenya diulang-ulang, ada ritme-ritme tertentu seperti Coca-Cola dan sebagainya. Nah, untuk menentukan nama ternyata juga harus familiar atau dan punya arti gitu ya. Nah, misalnya di sini bisa sesuai dengan produk atau service kategori gitu. Misalnya Netflix, internet movies, atau TripAdvisor. TripAdvisor udah kelihatan dari namanya itu ternyata artinya dia menyediakan jasa untuk traveling ya, trip gitu, perjalanan gitu. Nah, kayak sama halnya misalnya kayak Traveloka gitu kan. Traveloka dia menyediakan akomodasi baik untuk traveling, misalnya hotel, kemudian ada pesawat terbang, kereta api, bis, kemudian rental mobil yang akan digunakan untuk liburan, atau tiket-tiket di di dunia hiburan ya, di tempat rekreasi maksud saya. Oke, kemudian nama brand itu harus different, distinctive dan unik gitu ya. Misalnya Amazon online bookstore gitu yang mencerminkan produk kategori. Oke, selanjutnya yang kedua dalam naming guidelines adalah brand ini harus punya meaning atau association. Nah, kelihatan ternyata brand name ini bisa dipilih gitu ya untuk menguatkan, reinforce gitu ya, important atribut dari atau asosiasi benefit yang bisa membantu untuk positioning si brand ini lebih baik gitu ya, performance dan imagery-nya. Seperti misalnya Facebook connecting friends gitu kan, atau close up stand close with fresh bread. Nah, atau kita bisa menggunakan metafora untuk menguatkan atribut-atribut penting atau benefit-benefit association. Kayak misalnya metafora tuh kayak gini nih, Amazon itu kan the largest river gitu kan. Ini mengisyaratkan bahwa si Amazon ini menjual dengan yang tak terbatas, atau A to Z tanda panahnya ini. Atau Apple mencerminkan yang namanya knowledge. Nah, dalam penentuan nama brand ada prosedur-prosedur yang perlu dilakukan, mulai dari defining objects ya, kemudian kita seperti biasa dalam
membuat sebuah keputusan dalam hal ini pemilihan nama brand, kita harus tahu dulu apa nih tujuan kita. Nah, tujuan itu harus disesuaikan dengan 6 kriteria pemilihan brand element tadi. Ya, kemudian kita generate names, kita cari nih pilihan-pilihan nama yang paling sesuai gitu kan. Kemudian kita screening initial candidates-nya gitu kan. Seperti legal compliance-nya, kemudian kontradiksinya, positioning-nya, kemudian kita mempelajari 5-10 names, tadi udah screening, kemudian kita pilih lagi 5-10 names, dan coba lagi lakukan international legal research. Kemudian kita research untuk final candidates dengan melalui apa? Melalui consumer testing. Pada akhirnya kita memilih brand name yang final untuk kita gunakan oleh perusahaan. Nah, tadi udah brand name. Yang kedua adalah URLs. Ya, URL itu kesingkatan dari Uniform Resource Locators. Nah, ini adalah lokasi spesifik ya dari sebuah pages atau web ya, atau sering kita dengar namanya domain names. Ya, teman-teman. Nah, ini ternyata harus register dan bayar gitu. Nah, oleh karena itu penting untuk melindungi brand dari penggunaan-penggunaan yang tidak diinginkan ya dari domain name itu sendiri. Isu yang ada di sini adalah cyber squatting atau spoofing. Ini GoDaddy ini gitu ya, ternyata dia memang menyediakan domain-domain yang disabotase. Jadi pernah ada kejadian GoDaddy ini mensabotase domain-domain name. Seperti dulu saya dulu kerja di Jiwasraya, teman-teman kan ini rencananya Jiwasraya ini akan selesai dan akan polis-polis yang ada diselamatkan melalui AFG Live. Waktu itu masih isu nih. Tapi ternyata ketika si AFG Live ingin membuat domain name gitu ya, ternyata www.afglive.co.id itu sudah ada yang punya. Padahal waktu itu masih hanya isu. Jadi sekarang domain yang digunakan oleh AFG Live adalah ifg-live.co.id. Ini adalah contoh ya bagaimana pentingnya sebuah URL domain dari sebuah brand. Karena bisa disabotase orang, bahkan tadi dari sebuah isu aja dia udah ini ya disabotase, di cyber squatting gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya logos dan simbol gitu. Nah, logo itu akan mencerminkan sejarah yang panjang, yang mengindikasikan apa? Asosiasi si pemiliknya, originalitasnya seperti apa. Seperti nama, abstract logo can be quite distinctive and recognizable. Ujung-ujungnya entah itu nama ataupun logo itu tetap harus memorable seperti kriteria pertama, supaya gampang apa? Bisa untuk meningkatkan awareness dan gampang di-recall. Nah, benefits-nya apa nih ketika kita menggunakan logo? Easily recognized, flexible. Jadi kadang kan mungkin nama perusahaan kita itu panjang gitu, misalnya PT Unilever Indonesia gitu kan bisa dipakai lambang U-nya itu ya, yang terdiri dari banyak brand. Atau seperti misalnya perusahaan-perusahaan lainnya yang kadang-kadang branding sama nama perusahaannya itu kan beda ya. Nah, kemudian simplicity when the full brand name is difficult to use for any reason, seperti National Westminster Bank biasanya akan disingkat menjadi NatWest. Dan logo ini ternyata bisa dengan mudah diadaptasi seiring dengan waktu ya. Dan satu catatan, logo ini tidak murah karena perlu research ya, dan ada legal dan etikanya juga dalam perumusan logo. Ternyata logo ini bisa berupa apa sih? Bisa berupa corporate names atau trademarks seperti Coca-Cola, atau elemen fisik tertentu dari sebuah produk seperti M yang gold ini punyanya McD, dan kalau yang kelinci ini Bani ini punya siapa? Ada yang tahu? Rolex. Yes, good, Playboy. Kalau yang ini, yang silver, ya Mercedes-Benz. Sebelahnya ada yang tahu? Good, ya Rolex. Nah, di sini Mercedes-Benz dengan Rolex gitu ya. Ini dia tidak mencerminkan kayak misalnya Coca-Cola udah jelas ya dari wordingnya, atau McDonald's gitu kan udah kelihatan dari huruf M-nya. Tapi kita bisa menggunakan abstrak gitu yang menggambarkan perusahaan kita, seperti Mercedes-Benz dan Rolex gitu. Tapi kalau dilihat lagi ternyata kayak misalnya Rolex itu kan identik dengan luxury dia gambarkan melalui mahkota gold.
Nah, atau kita bisa menggunakan logo yang mencerminkan benefit dari brand kita. Seperti tadi WhatsApp ya untuk connecting, dan Amazon A to Z tadi ya, bahwa dia menyediakan segalanya, A to Z, all the things you need ada di sini gitu. Dan bisa juga ternyata brand itu menggunakan konkret pictorial seperti Ralph Lauren. Di sini ada gambar ini ya, gambar ini golf nggak sih? Iya kalau nggak salah gitu deh. Ya, next. Nah, characters ini juga menjadi salah satu pilihan dalam branding gitu ya, teman-teman. Ini tahu ya Ronald McDonald ya. Ini menjadi karakter utama dari si McDonald dalam upaya brandingnya. A special type of brand symbol yang takes on human real life characteristic. Ada karakteristik tertentu. Nah, biasanya karakter-karakter ini akan diperkenalkan melalui advertising dan memainkan peran penting dalam sebuah campaign atau package campaign. Nah, ini teman-teman tahu ini ya. Karakter Bunny ini keep going gitu kan. Biasanya karakter ini punya nilai karena melalui karakter ini orang akan tahu, gampang nge-recall. Oh, ini kalau kita ngelihat kelinci warna pink ini lagi nabuh drum, oh itu punyanya Energizer. Dengan slogannya ternyata ada keep going gitu, keep going. Nah, karakter ini mencerminkan si Energizer, long lasting gitu ya, point of difference. Nah, ini bisa digunakan menjadi point of difference. Bunny keep going ya, dan itu mengisyaratkan bahwa baterai si Energizer ini last longer. Nah, karakter mungkin bisa digunakan lagi pada kemasan untuk membantu konsumen mengingat sebuah iklan. Nah, ini adalah kemasan dari Energizer dan di belakangnya ternyata ada si Bunny ini. Bunny yang pakai kacamata hitam dan lagi nabuh drum. Oke. Pernah karakter lain kalian mungkin pernah lihat ini ya, Michelin, tahu ya Michelin? Nah, itu kan dia gunakan karakter Michelin juga ya, yang putih-putih itu, gino-gino. Ya, selanjutnya ada slogans. Nah, slogans ini merupakan short phrases ya, frase singkat yang bisa mengkomunikasikan informasi yang sifatnya deskriptif atau persuasif tentang sebuah brand. Kalau yang persuasif mungkin contohnya ini, apapun makannya, minumannya tetap teh botol soso gitu ya. Atau ini juga persuasif, hungry, grab a Snickers gitu ya. Ini juga sama, atau deskriptif juga. Nah, ternyata slogan ini bisa menjadi powerful branding device gitu ya, shorthand to build brand equity. Biasanya ini sering ditampilkan di iklan gitu, dan punya peran penting juga dalam periklanan. Ternyata slogan ini bisa membantu brand awareness dan pembentukan brand image, dan slogan ini bisa diinterpretasikan dari performance produk dan user imagery dari si brand. Oke. Nah, ngomongin slogan gitu ya teman-teman, ada satu contoh nih ya, maybe she's born with it, maybe it's Maybelline. Ini kan bisa dijadiin slogan, bisa juga dijadiin jingle ya, agak ada nadanya gitu. Nah, ini kan sering ini bagian dari kontennya dia untuk iklan ya. Jadi di sini dia tampilkan nih ternyata slogannya ada di sini. Yang keempat itu jingles ya. Jingles itu pesan musical ya tentang sebuah brand. Seperti ini, kalian bisa dengar. Begitu dengar lagu ini, kalian langsung tahu bahwa ternyata ini adalah jinglenya si Intel. Atau dengar yang ini. Udah langsung tahu ya, begitu dengar ini, oh ini pasti udah 21. Nah, ini biasanya akan relate kepada feeling personality dari aset-aset intangible dari sebuah brand. Seperti yang sebelumnya juga, bahwa jingle itu bisa mengingatkan brand awareness, mengincrease juga yang namanya recall. Atau ada yang pernah ini
Indomie, Bu. Dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke laut, Indomie selera. Indonesia. Yes, apa nih? Sambungannya apa? Tanah airku. Terus? Yeah. Iya, jadi kalau kalian denger lagu ini tuh langsung nginget yang namanya Indomie. Bahkan iklan ini dari waktu saya SD ya, jingle ini tuh sampai sekarang masih ada. Dan itu masih relevan ya teman-teman. Ini mengindikasikan ternyata Indomie ini brand besar ya. Udah langsung tahu deh pokoknya kalau denger lagu ini punyanya Indomie. Jadi bangga ya orang Indonesia ya. Next. Nah, terkait yang selanjutnya adalah elemen yang terakhir itu tentang packaging. Packaging ini ternyata punya power, ya, power dalam branding elemen. Tapi ini harus disesuaikan dengan tujuannya, gitu kan. Si packaging ini harus bisa mengidentifikasi si brand, kemudian bisa memberikan informasi, gitu ya, terkait dengan descriptive dan persuasive information, atau harus bisa memfasilitasi produk transportation dan protection. Jangan sampai packaging ini tidak membuat produk kita aman gitu kan, seperti produk baterai tadi deh. Baterai tadi kan itu kemasannya khusus ya, bagaimana orang bisa melihat produk tapi tetap bisa aman. Nah, kemudian assist in home storage, bisa bisa disimpan gitu ya teman-teman, dan add product consumption. Kemudian ternyata untuk packaging harus pilih packaging yang estetik tapi juga memiliki komponen yang fungsional ya, yang tepat untuk bisa mencapai tujuan marketing dan bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Tadi ya, objektif di sini. Jadi pelaku bisnis atau pemasar harus bisa memilih packaging yang bisa memenuhi kebutuhan namun juga tetap bisa estetik. Selanjutnya estetika dalam pemilihan packaging gitu ya, mungkin bisa dari size, shape, material, color, text, and graphics. Nah, kalau saya sempat cerita dulu Sociola di awal-awal dia baru di sini, dia tampilkan packaging yang looks gitu ya teman-teman. Mungkin itu di awal, tapi sekarang dia memberikan opsi. Kalian mau pakai box yang coklat atau box yang beauty in box pink gitu kan. Nah, ini adalah cara dia untuk bisa memenuhi kebutuhan konsumen dengan tidak mengurangi nilai dari si Sociola itu sendiri. Dan yang terakhir, the package can become an important means of brand recognition and convey or imply information to build or reinforce valuable brand association. Ternyata packaging ini juga punya juga punya peran penting ketika si brand ini untuk dapat direcognize. Kalian teman-teman sering ya ke supermarket ya, kalian udah punya list belanjaan, tapi pasti kebanyakan dalam 5 menit terakhir itu kalian membeli barang di luar list tadi. Salah satunya karena apa? Packagingnya lucu. Ya, banyak minuman kaleng gitu kan yang waktu itu yang minuman Korea, yang siapa BTS dan sebagainya, hanya karena packagingnya kalian beli, ya kan? Atau mungkin beli lipstick yang lucu banget nih, kayak saya lupa tuh yang dia kayak kapsul itu, pernah ada yang pakai nggak, lip tint itu yang agak mahal? Apa ya namanya? Saya lupa, nanti kalau saya ingat saya kabarin ya. Nah, itu juga dibeli karena packagingnya lucu gitu ya teman-teman. Jadi dia memang punya kemampuan untuk bisa meningkatkan brand recognize. Jadi bedanya brand recall sama brand recognize itu, kalau recall misalnya ada sebuah kategori produk nih, produk pasta gigi, kita bisa langsung ingat salah satu produknya adalah Pepsodent. Nah, kalau itu brand recall ya, jadi dari produk kategori kita bisa ingat. Tapi kalau recognize gitu ya, kita bisa mengenalinya dari bentuknya. Jadi misalnya kalau di supermarket, kalau ada bentuk yang unik ya, misalnya kayak si Orangina tadi gitu kan, kayak yang botolnya bulat ke bawah terus warnanya orange, itu produknya Orangina. Atau mungkin apa yang unik yang pernah kalian langsung recognize, ini kemasannya itu, ada yang pernah
Seperti itu kan? Iya, saya pernah Ibu. Kayak Teman-teman apa ya kemarin ya? ada pernah beli produk unik karena kemasannya? Kayak apa gitu sih Bu? Apa tuh, Skincare apa tuh? gitu, tapi saya pertama beli skincare ini terus kayak beralih karena unik gitu. Jadinya coba pakai ini aja gitu. Padahal saya belum Ya, tahu ya itu. karena Tapi mungkin apa nih? Karena packagingnya lucu gitu. ya itu yes, good. Itu kan contoh nyata ya apa yang dialami Enja sebagai konsumen. Ternyata kemasan memiliki power untuk bisa mengalihkan ya tadi kebutuhan yang awalnya seperti apa menjadi yang satunya karena packagingnya. Nah, ini kemudian the right packaging can create strong appeal on the store dan help product stand out gitu ya. Jadi dia bisa langsung kelihatan dibanding produk kategori lainnya yang ada di situ. Seperti tisu ini loh, ini ternyata tisu teman-teman, Kleenex tahu ya Kleenex, tapi dia bikin kemasannya seperti semangka, jeruk, ini apa nih, kiwi bukan kiwi ya, lemon ya, atau dia ternyata bikin kayak ice cream, dan ternyata waktu si Kleenex ini bikin kayak gini, penjualannya itu meningkat, ya. Seperti itu ya teman-teman. Atau packagingnya ternyata dia punya nilai lebih di mana? Dia eco-friendly. Nah, sekarang sudah mulai ke arah green management, kemudian sustainability. Orang-orang sudah mulai sadar agar bisa memberikan kontribusi untuk keberlanjutan lingkungan. Salah satunya adalah dengan membeli produk-produk yang menggunakan eco-friendly packaging. Seperti itu ya teman-teman. Nah, packaging yang innovation bisa yang inovatif itu bisa menurunkan cost dan bisa mengimprove demand ya, tadi seperti yang saya ceritakan. Nah, yang selanjutnya ternyata packaging ini juga punya color vocabulary. Kalau misalnya ada color ownership seperti kuning biasa dipakai oleh McDonald's atau IKEA ya, kuning, atau Lipton Tea, biru seperti yang digunakan oleh IBM, Ford dan sebagainya. Merah mungkin seperti KFC, kemudian Pizza Hut dan sebagainya. Seperti itu. Dan packaging changes. Tidak dipungkiri ternyata packaging ini bisa mengalami perubahan. Sama halnya dengan logo, packaging ini bisa beradaptasi dengan perubahan. Seperti ini Coca-Cola ya, ini nggak sampai akhir. Dulu kita mengenalnya dengan botol kaca ya. Sampai akhirnya dia memunculkan botol plastik. Ini kayaknya udah ada lagi yang berubahnya ya yang sampai sekarang. Kemudian seperti Citato juga dulu tahun 92 ke gini, sekarang Citato 2008 sampai 2000 berapa nih seperti ini. Dan sekarang ada Citato Lights ya, kemasannya beda lagi. Ini ternyata packaging changes bisa mensignal itu mungkin ada kenaikan harga, ada perubahan, atau old package itu jadi udah out of date, jadi memang harus diperbaharui, seperti itu. Nah, pada akhirnya set of brand ini bisa membentuk yang namanya brand identity. Dan kontribusi dari brand element ini bisa menimbulkan pengaruh dampak kepada brand awareness dan brand image. Jadi valuable brand elements itu bisa menguatkan, reinforce each other secara langsung. Nah, itu adalah brand elemen yang sudah kita bahas hari ini.